Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalahnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengulang kembali materi toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh ialah aktivitas tertentu yang diatur oleh syarak atau suatu hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna mensucikan diri dari hadas dan juga mensucikan badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Artinya toharoh ini merupakan suatu usaha kita untuk membersihkan diri dari hadas dan najis guna untuk melakukan suatu ibadah, sehingga ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus ya, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian di sini ada beberapa alat ya yang bisa digunakan untuk toharoh. Alat toharoh yang telah ditetapkan oleh syarak hanya ada 3, yaitu yang pertama adalah air. Air merupakan hal yang sentral yang digunakan untuk bersuci. Namun, tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah debu. Debu yang sah untuk bersuci ialah debu yang suci dan kering. Biasanya debu ini kita jumpai di dinding, kemudian di bawah tikar, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 3 yaitu batu atau benda-benda kesat lainnya yang bisa digunakan untuk istinja. Selain batu, ada juga benda-benda lain yang bisa digunakan untuk kita beristinja ya. Tapi ada juga yang dilarang karena suatu hal tertentu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis air. Di sini ada beberapa air yang bisa digunakan dan tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Kita fokusnya di sini ya teman-teman. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak yaitu air suci lagi mensucikan dan bisa menghilangkan hadas dan najis. Air mutlak ini ada banyak ya, seperti air hujan, kemudian air es, air laut, air telaga atau danau, air kolam, air sungai, dan masih banyak lagi. Air ini sangat dianjurkan untuk kita bersuci, jadi bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang telah dipakai untuk bersuci, tidak mensucikan, tapi boleh dipakai lagi untuk bersuci. Air ini misalnya yang sudah kita gunakan sebelumnya untuk berwudu atau mandi, itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya,
kurang lebih seperti itu. Kemudian air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis sehingga berubah warna, rasa atau baunya. Air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena air ini telah bercampur dengan najis ya, sehingga warna, rasa atau baunya itu berubah. Itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan. Air ini suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air kopi, air teh, dan air-air yang sejenisnya seperti itu ya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai toharoh. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Nun wal qalami ya masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.